Nah banyak sekarang tukang cukur itu yang kayak songong banget, Ah, gitu lah. tentang lo. Makanya kalau kulihat sekarang kita itu agak ketinggalan sih. Hah? Kenapa balik ke Medan? Balik ke Medan kemarin Senin. Ada cara apa? Jauh-jauh. Tuh, anting lu benerin dulu, anting lu jatuh. Lepas ya. Iya. Ada nyukurin, Customer. customer. Kirain gue ada acara. Nggak ada. Tatang Wibowo, bos TW nih. Apa kabar, Tang? Luar biasa. Aduh, udah lama kita nggak jumpa ya, Tang. Iya. Kenapa balik ke Medan, Tang? Hah? Kenapa balik ke Medan? Balik ke Medan apa ya? Susah jelasinnya. Yang pertama anak sekolah, Oh iya, iya. masuk sekolah. Terus yang kedua baru terakhir Empat Raja kan tutup. Oh iya ya, Iya, jadi mau nggak mau ya balik ke Medan dulu. balik ke Medan. Ya, alasan utamanya sih karena anak udah mulai sekolah. Alasannya. Kok gue langsung di situ ya? Medan aja. Enggak, Tang, karena memang ya gue sempet bareng juga sama lu kan ya. Maksudnya di Hairnet dulu sempet bareng-bareng. Sama Hafiz, sama Michelle dan lain-lainnya. Jadi Ya, tapi boleh begini nih. boleh dong. Gue nggak kayak bisa gimana. gini kalau aku kayak gini telurnya ngecepit. Jadi gini, Ganjel ya? nyamannya gini dah. Iya. Boleh kan? Bebas, sama gue mah nggak ada peraturan, mau sambil ngerokok juga boleh. Cuman karena memang yang punya tempat ini tidak membolehkan untuk ngerokok, gue hormati. Karena gue numpang nih. Wis, makasih ya. Habis nih yang punya rumah. Jadi gini, Tang. Ah, Apa ya, dulu tuh ya maksudnya di tahun yang sebelumnya itu bareng-bareng lah kayak Hafiz apa dan lain-lainnya gitu. Jadi ketika memang tang pada cabut terus pada jauh balik ke kotanya masing-masing gitu, jadi kayak jarang ngumpul aja gitu. Jadi tapi bagusnya ketika memang sekalinya ketemu jadi quality time gitu, ada yang dibahas ya kan. lebih asik kan ya? Iya, dibanding sekarang nongkrong seringan nggak jelas, Nggak jelas. banyak ngomongin orang, ngegibah ya kan. Gimana, Tang, di Medan? Di Medan sih ya mungkin kayak awal-awalnya ya agak-agak susah ya. Ya berat ya di Medan. Agak-agak susah tapi nggak tergolong berat lah karena masih nyukur juga Iya, kan. iya, iya. Nah, jadi kalau untuk sekarang udah setahun lah ya, setahun lebih lah udah di Oh Medan. iya ya. Udah setahun Oh lebih, iya, kerasa ya. udah setahun lebih. Ya sekarang ya udah normal lagi ya. Kalau untuk dari segi customer dan penghasilan ya kayak udah sama kayak di Jakarta, ya, Jakarta. ya, ya. Karena kan harga aku juga nggak turun kan, walaupun Di di Medan tetap Medan harga. tetap Berapa sih harga lo di 300.000, 300.000? 300.000. Awal-awal doang tuh yang kayak Agak susah lah ya. gak susah nih kan, harus cari customer lagi kayak di Jakarta Iya, lah iya, awal-awal iya, iya. kan. Harus nongkrong sana sini, Iya, ngenalin. iya, tapi seenggaknya kan lu udah punya nama nih gitu. Katakanlah di Jakarta udah ngebangun si personal branding. Ya maksud gua nggak terlalu, ya mungkin agak sedikit susah tapi nggak terlalu sulit kayak dari nol gitulah gitu. Seenggaknya ya lu juga sebagai apa ya, anak Medan nih yang merantau di Jakarta, kebilang sukses ikut acara ini itu gitu, dan akhirnya balik lagi ke kampung ya, seenggaknya ada ada yang lu bawa lah kasarnya, seenggaknya gitu. Berarti lo apa namanya buka barber sendiri sekarang? Ya alhamdulillah ya tahun ini bakalan terrealisasikan lah. Oke. Kita buka Ya, ya, ya. barber sendiri di Oke. Medan. Karena aku juga pengen tuh memperkenalkan di luar Daerah gitu ya. kota Medan aja kayak di Jakarta bosannya ada barbershop yang bagus loh di Medan, ada tukang cukur yang bagus loh di Medan gitu kan. Jadi kalau untuk tujuan lebih besarnya sih ya pasti buka barber dan memperkenalkan tukang cukur dari Sumatera Utara lah Iya, iya, iya. khususnya. Bosannya kita di Sumatera juga tukang cukurnya oke-oke gitu. Iya, diakuin lah ya, ya. Dan kenapa aku semakin yakin kayak di Medan tuh awalnya sih kayak bergejolak banget gitu kan. 2 bulan di awal tuh 3 bulan awal aku di Medan tuh kayak balik lagi aja deh ke Jakarta, gitu kan. Tapi ternyata dilewati
perlahan prosesnya dinikmatin dan pasti ya berdoa lah kan. Ternyata oke juga, ternyata marketnya ini ada ya, gitu kan. Tinggal kita tergantung aja konsisten untuk terus mempromosikan tentang diri kita gitu. Bener. Karena aku akhirnya sampai memikirkan bahwasannya bisa kayak di Medan tuh macam di Jakarta gitu. Karena kenapa aku yakin, yang pertama ternyata banyak orang kaya banget di Medan kan. Setiap daerah itu Iya banyak. Iya, banyak. Justru sebenarnya gini, orang yang bener-bener kaya tuh orang-orang daerah. Sebenarnya gitu ya? Iya, ketika orang-orang daerah ini berangkat ke ibu kota, ke Jakarta, kayak seolah-olah dia orang Jakarta, padahal orang Jakarta di Jakarta berapa persen, Tang? 30% ya? Sisanya dari 70% luar ya? orang-orang rantau gitu. Ya itu tadi semakin yakin bosannya bisa nih kayaknya ini. Karena aku mulai dari diriku sendiri kan. Iya. Toh juga barbershop di Medan itu bukan yang terlalu murah-murah banget. Iya. Sebenarnya sama kayak di Jakarta juga. Jakarta kan ada juga yang under 100.000. Iya, banyak. Kayak 80.000 kan ada juga. Yang di atas 100.000 pun juga banyak gitu. Bener. Akhirnya semakin yakin bahwasannya di Medan juga bisa kok industrinya maju gitu. Iya. Ya sebenarnya kan balik lagi ke kalau tergantung mindsetnya kita. Ketika memang kita ada di kota mana atau di daerah manapun, ketika memang dengan mindset yang kita punya, ya kita bisa merubah mindset kita enggak gitu. Dan mindset si orang atau si customer itu sendiri untuk di daerah, apakah kita bisa mengambil, karena gini, gue yakin bahwasannya pasar itu bisa kita ciptakan. Setuju nggak? Ya kan? Setuju. Kita nggak melulu soal tentang Jakarta, cari duit Jakarta. Iya memang, gue juga ada. Karena gini, di pengalaman gue ketika memang gue mencari uang di Jakarta, di ibu kota, memang kerasa, Tang. Maksudnya kerasa dalam arti kayak, mungkin karena gue bisa menghasilkan itu karena memang yang pertama gue disiplin soal waktu, konsisten dan lain-lainnya. Dan gue menghargai yang namanya si customer. Begitupun sama feedback ke customer ke kita juga bakal seperti itu. Bahkan ya kasarnya orang ya nggak melulu soal Jakarta, tapi rata-rata ya mungkin kita ngomongin duit nih gitu, katakanlah tip ya gitu. Di Jakarta itu orang seroyal itu gitu ngasih tip gitu ke kita sebagai tukang cukur. Ya dihargain dengan nominal gitu ya. Maksudnya entah itu dari secara dia perlakuan apa segala macam juga dihargainnya berasa gitu. Karena mungkin nggak semua ya, tapi memang ketika memang gue di Jakarta, gue nemu customer yang tepat, dia itu tidak gengsi untuk mengucapkan terima kasih dan anjing man lu keren banget gitu. Iya. Nggak gengsi gitu. Beda sama orang daerah, dia cuma nanya anjing keren lagi nih cukurnya, tapi nggak diungkapkan. Tapi yang dia bisa adalah ngasih uang lebih dan lain-lainnya gitu. Cuman kalau di Jakarta memang terasa gitu ya, dan orang untuk melakukan pengucapan terima kasih dan memuji itu kayak gampang banget gitu, Tang. Makanya kenapa gue ngerasa bahwasannya di Jakarta ini mudah dibanding di daerah lain gitu. Di Bandung pun benar yang apa lo omongin tadi. Ternyata gue bisa kok di Bandung gitu. Bisa ini, bisa itu, sampai bisa. Walaupun ya kalau gue pribadi, Tang, tidak terlalu sekarang sosial media itu tidak terlalu soal tentang cukur atau apa. Nggak begitulah gitu. Cuman memang konten gue ada di dalam barber, terus kontennya nggak melulu soal cukur. Dari masalah konten, tapi dari yang lu bilang tadi, ketika memang ada kok gitu di daerah, entah itu di Medan, di Bandung, dimanapun, ketika kita memang terutama mindset, yang kedua ya kita bisa ciptakan pasar kita sendiri gitu. Berarti di Medan itu ini belum bukan nih yang lo sendiri belum. Berarti ini masih kerjasama apa gimana? Masih kerjasama. Masih kerjasama. Oke. Berarti selama lo balik ke Medan kemarin dari Jakarta ke Medan itu, berarti lo bareng orang nih sekarang. Maksudnya kerjasama apa? Partner. Siapa? Pak Ipan ya? Pak Ivan ya. Apa nama barbernya? Bion apa? Pak Ivan barbernya itu JNK. Banyak kan? Ada NYO. Ada dua brand sih, JNK sama NYOB. Jadi sebenarnya kalau cerita sama Pak Ivan ini ya, Pak Ivan ini mungkin teman-teman
barber di Indonesia, bahkan yang di luar negeri juga banyak yang tahu Pak Ivan kan. Ya kita punya hubungan yang baik juga dari dulu, karena terakhir sebelum aku ke Jakarta itu kan aku kerja di tempat Bareng dia dia, kan. iya. Sebelum ke Jakarta terakhir kerja tempat dia. Mungkin banyak yang berpikiran gini sekarang ya, mungkin ya. Oh balik lagi tuh ke bosnya yang lama gitu kan. Ya, sebenarnya sih dibilang iya juga enggak, dibilang enggak juga iya gitu kan. Jadi kesimpulannya ya kita tetap bekerja sama, tapi Pak Ivan itu bukan lagi melihat aku sebagai karyawan. Kalau dulu kan karyawan kan, Sekarang partner. sekarang lebih ke partner. Karena dia sudah punya wadah JNK, kemudian NYOB, dan ada satu lagi akademi. Tetapi aku tidak fokus di brand yang dia punya. Jadi kita memutuskan untuk membuat brand baru, tapi tidak menempatkan aku lagi sebagai karyawan. Jadi ya partner kayak terakhir di Jakarta lah, hampir sama. Jadi kita buat nama brandnya itu Herbion. Ya, Herbion. Mungkin teman-teman barber udah ada yang tahu lah, itu kan udah aku spill juga di Instagram, di sosial media kan. Jadi kita bekerja sama di Herbion ini, dan itulah ajang pembuktian kita untuk bukan pembuktian sih, lebih kayak memaksimalkan yang ada di dalam pikiran dan keinginan kita masing-masing dengan membuat Herbion ini supaya di kota Medan khususnya itu bisa dilihat dan menjadi apa ya, salah satu kayak tempat oh ini barbershop juga keren, luxury, premium gitu. Jadi kita buka Herbion ini yang insya Allah sebentar lagi bakalan launching. Gitu. Tapi setelah ya maksudnya ketika lo sudah menemukan si pasarnya itu sendiri gitu dan lo mau buka lagi di Medan, ada kepikiran buat balik lagi ke Jakarta nggak sih, Tang? Kalau kepikiran balik ke Jakarta ada, tapi untuk cabang Herbionnya. Berarti gitu. ke Jakarta nggak cuma tangan kosong, tapi lu membawa brand, sesuatu ya, gitu. ke Jakarta. Oke. Kayaknya udah deh kalau untuk kayak mau pindah lagi ke brand ini ke brand itu kayaknya udah nggak mau lagi lah gitu. Sekarang kayak bener-bener lagi jauh lebih serius lagi, dan biasanya kan orang Jakarta namanya dia ekspansi, dia buka cabang ke daerah. Nah sekarang giliran daerah yang ekspansi ke ibu kota. Betul, bener lah. Iya. Karena aku yakin gini, di Medan tuh banyak banget tukang cukur bagus ternyata. Banyak. Gitu. Gua ngelihat acara siapa tuh ya, gue lupa tuh. Gila Medan, 1.000. Oh acara Jule. Jule ya itu. 1.000. Maksud gue kayak gue nggak expect aja gitu ya ketika memang ada acara gitu. Iya banter-banternya kayak di mana ya waktu itu MS Glow di Makassar tuh berapa? 300 tuh. 400 lah itu udah maksimal gitu. Medan bos, 1.000. Buset. Ya berarti banyak. Kan SDM-nya banyak gitu ya. Itu jatuhnya sumut kan gede ya. Iya. Sumut jatuhnya, tapi ya di Medan juga banyak. Itu kemarin acara jadi satu, jadi rame banget. Iya. Ini ada sponsor dari Dinda. Ini Dinda yang buat. Dinda, dimakan ya Dinda. Thank you Dinda. Dia buat sendiri. Maksud gue kayak anjing Medan 1.000. Tapi gini Tang, kan jujur aja gue belum pernah yang ke Medan ya. Di Medan itu katakanlah ada barber panutan nggak? Kayak katakanlah kayak di Medan tuh udah terkenal loh nama barbershopnya ini katakanlah. Ada Tang? Ada sih, ada. Ada brand itu NYOB yang Pak Ivan punya kan. Itu yang harganya 100.000 ke atas lah. Oh iya. Baru yang kedua ada JNK itu juga. Itu kan udah lama ya Tang ya? Udah lama, 2014 atau 2015 gitu dia buat. Baru ada satu lagi Sir Salon di Medan. Itulah barbershop yang di Medan itu yang namanya udah banyak customer yang tahu kalau khusus di Medan ya. Gitu. Cuman gue flashback ke belakang nih Tang, kayak gue masih waktu itu masih Dehenat apa enggak ya? Iya masih kayaknya, kayak gue kan mulai kontekan sama lu kayak lu nelpon tengah malam tuh anjing. Sehat Tang, kenapa Tang? Enggak apa Bang, aku dulu manggil Abang. Oh iya Abang. Tahu dulu. Bang ya, gitu kan. Iya Bang, sehat Tang, bla segala macam. Itu nggak tahu ya obrolannya apa, tiba-tiba gue cabut
dari Jakarta yang memang untuk Bandung, nggak lama kemudian lu ada tuh di Hairnet Jakarta, ya kan? Si anjing udah di Jakarta lagi gue bilang. Nah, ya maksudnya kan kita juga waktu itu pas lu ngabarin 2000 berapa ya waktu? 2018 ya? Kalau nggak salah. Iya, 18. Awal. Iya, iya, iya. Komunikasi walaupun kita belum pernah ketemu ya, cuman hanya sekedar follow-followan di Instagram dan lain-lainnya. Ada kabar itu lu nelpon tengah malam terus anjing ngapain nih nelpon tengah malam man. Bangkat iya tang lo. Iya bang lu nggak tahu tuh lupa gue obrolannya apa. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian nggak lama lu ngobongin telepon itu tiba-tiba lu udah di Hairnet lagi aja. Anjing udah di Hairnet lagi aja gitu. Ya maksudnya gini ya di industri ini katakanlah lo bisa dibilang orang ya mungkin pada waktu itu belum se-hype sekarang ya Tang ya, yang dimana 2013, 2014 lu mulai terjun itu 2000 berapa? 2017 awal tuh. Di JK? Di JK gue 2017, 16? Oh, berarti lu terjun di 2000, ya sorry 2017 akhir. 2017 akhir. Lupa. Iya. Karena memang pada waktu itu ya yang gue alamin gue masuk terjun itu di 2014 awal Tang. Waktu itu mungkin barber udah ada, cuman belum se-hype sekarang gitu, belum se-happening sekarang gitu. Terus makin berkembang, memang puncaknya itu bisa dibilang 2017 Tang. Puncak yang dimana barber-barber ini sudah menyebar lah gitu, katakanlah ada yang semi tapi namanya barbershop dan lain-lain. Mulai di situ kayak apa namanya tukang cukurnya didandanin, udah keren-keren, tato-tatoan ya walaupun dari dulu juga bukan di Indonesia ya, maksudnya di luar orang-orang yang bertato itu nyukur juga gitu karena udah bagian dari seni kan. Iya. Nah sampai puncak-puncaknya itu di 2018 apa 2019 tuh barber mulai dam apalagi ya nggak bisa dipungkiri dong yang ya maksudnya Hairnet juga yang salah satu kayak dem karena kenapa dia mengangkat si tukang cukurnya tuh waktu itu ada Michelle, ada siapa Fadil, Jule, Gans dan kawan-kawan lainnya gitu yang dimana mereka ini didandanin gitu sampai keren sampai pada akhirnya jadi patokan lah nggak bisa dipungkiri. Nah di situ balik lagi ke soal lo terjun. Kenapa lo kepikiran pengen jadi tukang cukur, Kang? Nah, awalnya itu dulu aku di Medan. Resign dari kerjaan lama lah. Dulu aku pernah kerjaan lama dulu apa? Marketing. Di bank? Enggak, marketing di saham-saham gitu. Oke. Udah resign. Kerjaan aku dulu di Medan nganterin pacar lah dulu. Dia kan kerja di barbershop kan. Jadi kasir. Gitu. Jadi kerjaan aku dulu tuh nganterin dia. Biasa langsung pulang. Nah sering capek juga kan. Capek langsung pulang karena jaraknya lumayan jauh tuh. Jaraknya sejaman lebih lah kalau dari rumah gitu. Lumayan jauh. Jadi suatu seketika aku itu nggak langsung pulang. Jadi nongkrong dulu duduk di barber itu kan. Dulu aku ngelihat barber itu kayak kafe kan. Kayak kafe gitu kan. Modelnya dulu kan vintage gitu kan, yang lampunya remang-remang, tapi kelihatan mewah. Iya. Gitu kan. Karena aku dulu kan tinggal di kampung kan. Jadi di kampung tuh kan pangkas biasa gitu kan, yang kadang tukang pangkasnya ngerokok sambil nyukur lah. Oh iya. Iya. Pakai sendal doang. Nah, namanya pangkas. Kalau bahasanya apa ya kalau di sana pangkas asgar ya tau. Iya, gitu asli ya? Garut. Kan? Iya, gitu lah, yang konvensional lah maksudnya. Iya. Jadi aku tahu tempat pangkas itu awalnya ya itu doang. Nah, akhirnya pacar aku itu kerja di barber, kulihat, kok ada nih tempat pangkas mewah gini, kayak kafe gini kan. Di situ awalnya. Di situ. Akhirnya duduk sofa gini lah kan, tempat lounge, tempat nunggu customernya kan. Nah, aku duduk di situ. Terus aku nggak percaya diri, sedangkan aku cuman duduk di situ karena kulihat tukang cukur keren-keren kan.
Dulu pakai seragaman kayak Oh, koki iya, gitu iya, kan, iya. baju-baju kayak koki gitu kan, seragaman rapi gitu, pakai sepatu, rambutnya berwarna-warna, keren lah pokoknya kalau lihat tukang cukur. Tapi belum ada kepikiran untuk jadi tukang cukur Oke. juga, ngelihat cuman keren Keren, doang gitu oke. kan. Terus kulihat harganya, widih, 50.000 harganya kan, kok mahal pangkas rambut. Karena aku dulu pangkas 8.000, uang 10.000, Iya, iya, masih ada kembalian kembalian tuh. 2.000. Iya. Nggak ada ngasih tips, nggak tahu juga tips itu apa. Ini kok 50.000 gitu kan. Nah aku liatin, akhirnya kayak gitu terus tuh beberapa minggu Bentar, Lang, rutin. bentar. Lang. Ini kresek-kresek pasti. Ini. Oke, yuk. Nah beberapa minggu terus-terusan gitu, akhirnya aku sadar nih kan, sadar namanya tau lah orang nggak kerja kan, jadi cuman manfaatin duit sisa-sisa kerja kemarin gitu kan, sama duit pacar lah. Nah, anjing. Terus saling support kan. Iya, iya, bener, Aku udah bener. nganterin dia Iya, kerja iya, gitu kan. jadi Ya, setidaknya Gojek lo. Iya. isi bensin lah. Iya. Dan diajak makan lah sama si tukang cukurnya. Nah itu ada satu tukang cukurnya namanya Caca, Caca Wibowo, baru ada almarhum. Udah meninggal si Koko. Baru ada satu lagi yang senior lah, namanya Dedi lah. Pada saat itu kulihat keren-keren banget mereka. Terus mereka nawarin makan bareng gitu kan, beli nasi padang lah. Iya. Beli nasi padang, makan, ngobrol. Udah kau kalau misalnya nggak ada kegiatan, bagus kau belajar pangkas. Nah, gini lah bahasa Medannya kan. Bagus kau belajar pangkas. Mana bisa aku pangkas? Kayak mana cara belajarnya gitu kan. Kalau belajar pasti marah lah ini yang ku pangkas, rusak rambutnya gitu kan. Nggak kepikiran juga aku itu belajar pangkas ya bawa model yang siap untuk Jadikan kelinci dijadikan percobaan lah ya. kelinci percobaan gitu kan. Baru dikasih tahu mereka bawa model, nanti modelnya kau bayar kayak gitu. Kau kasih aja 10.000, 15.000, udah mantap deh itu kayak gitu kan. Mulai terpikir tuh, tapi belum tertarik juga karena bingung juga kan, kayak di mana aku nyari modelnya ini gitu kan. Mana mau Oh, buat bayar si modelnya Iya. itu, oke. kawan-kawan aku mana lah mau satu jaraknya jauh ke barber itu. Kawan-kawan aku rata-rata di kampung semua kan. Itu satu baru mana mau orang ini dipangkasin jadi jelek gitu kan. Akhirnya terus terngiang-ngiang aku itu karena belum dapat kerjaan juga kan, udah lempar lamaran sana. Udah nikah belum loh di situ posisi? Belum, Oh, belum. belum nikah. Belum. Oke. Si pacaran-pacaran gitu. Oke. Udah sampai akhirnya selang beberapa hari dari penawaran mereka, mulai kayaknya aku coba aja lah ini gitu kan. Ngomong aku sama mamaku, ngomong juga aku sama pacarku pada saat itu kan, ngomong, udah bilang ya udah coba aja gitu. Terus selain itu juga tadi buat aku tertarik itu ternyata ada uang tips A. Tapi kita Iya, pada saat iya. itu nggak ada Nggak duit ngerti ya, nih. iya. Terus kok ada uang tips kok enak banget Iya, gitu. iya. Ada yang ngasih 50.000, 20.000 gitu kan. Ini nyukur pangkas dia 10 orang semua ngasih 50.000 apa enggak Ketahuan 500.000 ya? sendiri Iya, gitu iya, kan. iya. Mulai di situ kayak harus bisa pangkas nih, harus ku coba. Akhirnya memberanikan diri, ku bilang lah sama orang-orang yang pangkas di situ kan. Ya udahlah bang, aku belajar pangkas lah, gitu. Belajar pangkas, baru dibilang mereka, ya udah bawa aja modelnya. Dulu zaman Facebook kan, Iya. belum ada Instagram, Iya. ya kan? WA pun belum ada, masih line gitu kayak gitu. Iya. Ku buka lah Facebookku, ku hubungi lah adik-adikan kelasku dulu kan. Nah dikira dia, aku udah belajar udah jadi tukang pangkas. Udah gitu profesional lah intinya. Padahal masih belajar Belajar. kan. Hubungi, udah bisa pangkas aku. Sini kau pangkas gratis untuk aku ini. Dengan percaya dirinya dia datang, ya kan. Karena aku bilang juga sama dia, nanti ku kasih uang inimu, aku suntuk-suntuk aja ini. Gitu. Dia yakin karena dulu aku kerja di saham itu lumayan juga duitnya. Iya. Jadi semakin yakin dia. Ya. Oke, datang. Lupa masang kipnya, nggak tahu nih cara masang kip kayak mana gitu. Udah belajar lupa, udah tercukur, kipnya belum terpasang, gitulah. Banyak kali ceritanya di proses itu kan. Nah sampai pada akhirnya yang lebih parahnya itu aku belajar dari siang sampai malam, Mak. Sampai, Terus tuh? Enggak, satu orang itu
Dari siang sampai malam baru selesai. Serius? Iya, sampai kami makan dulu sama. Serius, dan dari situ dia tahu baru belajar pangkas sama ini. Tapi mau nggak mau dia harus selesaikan kan. Iya. Harus nggak mau rambutku harus kau selesaikan ini Iya, gitu. iya. Dia kayak udah pasrah nih kayak ya udahlah botak lah situ. Karena udah terpotong pula sampingnya kan. Di situ aku belum diajari juga itu sama senior-senior itu karena mereka sibuk pangkas customer mereka masing-masing kan. Jadi aku lihat di YouTube tutorial pangkas. Aku lihat oh pertama pakai ini cara masangnya gini gitu-gitu. Dari situlah feeling aja itu kan. Feeling, ya. Tapi itu lama siapnya. Lama siapnya. Tapi di situ aku nggak down. Setelah itu mulai penasaran lagi, aku coba lagi. Nah, akhirnya teman-teman yang senior itu mau ngajari lah. Ketika mereka jeda pangkas, mereka ngajari gitu. Sampai akhirnya bisalah aku mangkas. Pertama kerja di barber itu? Ya, di barber mana? Iya, yang belajar itu di Iya, situ. ada nama barbernya Next Salon Foreman. Next Salon Foreman itu barber pertama kali yang ku kerja lah di Iya, situ. kerja di situ. Terus next itu baru ke JK JK. itu. Nah, sampai di mana kayak yang pertama kompetisi lu juara tuh apa? Belagio ya? Itu di mana? Di JK. Enggak, maksudnya ininya di Medan apa di Jakarta? Awalnya di Medan dulu tuh. Oh, seleksinya di Medan yang di mana finalnya di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Nah, di situ itu kan lu baru apa ya? Itu 2000 berapa sih? 2018 ya? 18. Itu masih kerja di JK? Masih apa di udah? JK. Udah nggak? Itu masih di JK. Oh, masih di JK. Seleksinya di Medan tuh masih di JK. Di situ kan dari berapa kota gitu, 10 apa belas kota yang ada di Indonesia kan. Setiap kota itu diambil 3-3 orang. Oke. Tuh. Rupanya waktu penyisihan lah jadinya penyisihan, aku dapet tuh berangkat ke Jakarta. Tapi itu kan untuk menuju final roundnya itu ada jeda gitu beberapa bulan kan. Oke. Nah dalam jeda itu rupanya aku dipanggil nih sama Hernert. Sebelumnya kan aku udah kayak ngekontak-kontak gitu pengen dulu siapa sih yang nggak mau gabung ke Hernert kan tukang cukur kan banyak kan. Oke. Berarti lo maksudnya bridging buat masuk Hernert itu dari kekosongan lo pas acara itu, nunggu acara itu 1 bulannya akan datang gitu? Enggak. Jadi udah selesai acara di Medan tuh. Aku masih kerja di Medan. Oh, masih kerja di Medan? Enggak lo tinggal di Jakarta, enggak? Enggak. Oh, ketika memang Hernert manggil, lo baru ke Jakarta? Baru ke Jakarta. Oke. Pas udah di Hernert, nah itu barulah final roundnya. Sampai akhirnya bisa juara 1 lah. Oke. Belagio ya? Belagio. Iya kan? Iya, Belagio. Akhirnya, nah karena kan gue nggak tahu ya, maksudnya gue cabut untuk di Bandung, dan di Bandung gue kayak ada barber gue yang harus diurus juga gitu. Jadi nggak tahu tuh kayak gimana tuh si Tatang tiba-tiba masuk kan gitu. Oh ternyata gitu ya, maksudnya lu langsung dikontak sama Iman apa sama Aldi atau siapa yang kontak? Waktu itu Yogi? lupa aku ya. Enggak Mas Yogi tuh. Kayak dari akunnya Hernert baru dihubungkan langsung ke Bang Iman gitu. Akhirnya cerita masuklah Hernert ya. Masuk di situ. Oke. Nah, maksudnya kayak kan apa ya? Tapi sebelumnya lo pernah merantau ke Jakarta sih? Belum sih? Belum. Kerja sama sekali belum? Belum pernah. Karena ya gue nggak tahu ya, maksudnya kayak ada kawan-kawan gue lah ketika memang di daerah terus kerja di Jakarta kaget gitu kayak kaget dalam arti kayak ya ada yang bisa menyimbangi buat dalam arti kayak pergaulannya apa segala macamnya. Nah buat lu sendiri gitu ketika memang masuk Hernert yang dimana pada waktu itu ya sampai sekarang lah ya, maksudnya jadi patokan dan memang lo dapat uang mungkin cukup lumayan besar lah ya pada waktu itu. Kaget nggak Tang? Maksudnya kaget dalam bukan masalah duitnya atau apa ya, dari pergaulannya, dari lu ngerasa ada yang berubah nggak di dalam diri lo gitu? Maksudnya wajib, oh iya ya gitu, Jakarta bos gitu. Nah kebetulan ya itu mungkin kebanyakan orang ya. Iya. Waktu aku ke Jakarta ya, yang gue pegang pada saat itu ya
mau di gimana pun sama nanti sama teman-teman di barber ya tetap biasa aja. Mau nanti ya biasa lah, anak-anak baru kan pasti Iya, iya. abang-abangan Iya. ya kayak Apis si bangsat itu, kayak Fadil. Fis. Dipanggil Fis. Iya, iya gitu. Dia kan masih kayak ngetes mental. Iya, Ya iya, itu aku di situ pun tahu. Bahwasannya karena aku sebelumnya ada pengalaman kerja di kantor kan, jadi tahu ya tes mental gitu ya tetap. Oh rasanya bedanya itu aja sih di shock tes terapi mental, ya. shock terapi Iya. kan. Kalau dulu kakiku bau kan. Dulu kakiku bau apis bangsat itu. Sepatuku direndam di dalam air panas. Sepatu dibuang keluar. Iya, tidur ngorok dilempar pakai botol Sprite, yang botol bukan yang plastik, yang beli. Gitu. Berarti pas di Hernet lu tidur di Hernet bareng Hafiz Iya sama Apis. awal-awal. Iya. Akhirnya ngekos. Udah ini ngekos. Ngekos dulu. Itu udah nikah sih. Oh, udah Udah nikah. nikah. Akhirnya ngontrak di situ. Nah, iya. Awalnya ngekos tuh masih sendiri kan. Nah, Tidur di Hernes dulu, baru ngekos. Baru Baru ngontrak. datang istri, bawa baru istri ke sini ya. baru ngontrak. Iya, karena Kalau untuk tes mentalnya ya itu tadi sih dites. Tapi aku di situ berpikiran bahwasannya ya nggak apa-apa sih. Yang penting aku berpikir di situ kayak mana bisa tamuku banyak, ya, gitu kan, tamuku banyak. Aku terus posting hasil cukuran, lebih Iya, fokusnya ke situ iya, aja. iya, iya. Kalau yang teman-teman yang lain ya udah biarin aja sih gitu. iya karena apa ya? Gue ngerasain ya kayak gini sih. Gini ada pengalaman ketika memang kemarin gue buka yang cabang itu, Tang. Gue kan hire orang ya. Maksudnya hire orang dalam arti ya gue nyeleksi orang. Gue datang, orang itu datang, gue interview dan lain-lainnya. Ini nggak tahu ya, di lu kerasa apa enggak gitu. Nggak tahu kenapa ya, barber sekarang tuh, ya nggak bisa dipungkiri ya, tukang cukur sekarang itu kayak beda gitu, Tang. Di zaman gue dulu ya, yang dimana ketika gue ditawarin kerja di Hernet, ditawarin sama Iman. Dia datang ke Bandung, Man, gue datang ke sini cuma butuh jawaban, iya apa enggak. Udah itu gue balik lagi. Gitu. Cuman itu ya udah akhirnya gue mengiyakan. Ya udah ya, gue paling udah Lebaran gue bisa. Ya udah, deal ya. Ya udah. Iman bilang ya kita mah gentleman agreement gitu. Salaman, ya udah sana. Terus gue nggak mikirin kayak nggak tahu gue tidurnya di mana, nggak tahu nantinya seperti apa gitu. Ketika memang gue pengen kerja, ya udah gitu, kerja aja gitu. Entah itu nantinya ya udahlah gimana ntar, yang penting gue kerja aja dulu gitu. Nah, buat kawan-kawan tukang cukur sekarang ini tai-tai, Tang, gitu. Maksudnya kayak Udah ngerti aku nih arahnya. iya gitu. Datang gitu dengan tingkahnya apa segala macam, dari cara ngomong apa segala. Gue pikir-pikir ya, yang gue interview itu 26 orang, Tang. Dari 26 orang cuma 6 orang yang bener. Bukan berarti dia nggak bener, cuman dari attitude-nya, dari pertama dia datang, terus dari cara ngomong dan kok gini ya gitu. Maksudnya ini apa nih yang salah gitu ya, maksudnya entah itu cara didikannya atau emang sifat orangnya apa gimana, gue nggak ngerti gitu. Cuman yang gue rasa kayak gue pernah ngebahas sama Hafiz di podcast pertama tuh sama Hafiz. Fiz, gue agak sedikit ini Fiz, soal masalah orang baru tuh, soal ngebahas uang langsung, gaji langsung. Hafiz bilang ya emang perlu apa segala macam. Iya memang, cuman ketika memang dia menominalkan berapa yang dia pengen, lu bisa ngasih apa ke gua gitu. Ya sekarang gini, ini ada nih, tapi nggak sebut gua orangnya. Ya singkat ceritanya, gua mau kerja di tempat A, tanya. Nah sebelumnya di barber sebelumnya gaji gua 4 juta. Ini mungkin nonton. Oh dia bilangnya gitu? Iya mungkin nonton. Mati kau sih itulah. 4 juta. Oke. Pengen nambah lah, maksudnya kayak dia pengen 5 juta. Gue bilang, oke. Ayo, gue bilang. Jangan kan 5 juta, gue bilang. 10 juta gue kasih. Ya kan?
Tapi ada satu syarat, yang dimana syaratnya lo bisa nggak ngasilin dalam satu bulan itu minimal lo ngasilin buat gue 15 juta, gue bilang gitu. Terus dia mikir, hah, saya harus dapetin uang 15 juta? Iya, gue bilang. Susah kalau gitu. Ya gimana gue mau gaji lu 5 juta atau 10 juta, lu bilang nyari duit 15 juta susah. Ya tekor dong gue kalau penghasilan dia 3 juta gue harus ngebayar dia 10 juta. Iya. Nah, maksud gue kayak boleh. Maksud gue kayak seenggak-enggaknya lu bekas dari barber mana? Dari barber A. Ya udah berapa lama lu di sana? Udah 2 tahun. Oke. Seenggak-enggaknya customer-nya bisa dibawa ke tempat gua. Terus apa yang lu bisa lu kasih ke barber atau ke tempat gua nih gitu. Selain customer, apa yang bisa lo kasih ke gua gitu. Ya, sedangkan kalau misalkan dia pengen gaji segitu, gua kasih Tang. Kalau memang dia memenuhi target atau seenggak-enggaknya dia punya gaji 15 juta gitu dalam sebulan ya. Nah, ini udah ngomongin duit di awal tapi dia nggak punya potensi atau nggak punya feedback buat ngasih ke guanya apa. Bingung dong kalau misalkan dia nggak ada yang nyukur, cuman nyukur sehari 1 atau 2, terus dia pengen gaji 5 juta, gimana tuh? Nah, dari situ kayak, kok bener Tang, gini, jujur, semakin banyak barbershop, semakin banyak dong harusnya tukang cukur. Tapi kok gue semakin susah ya cari SDM gitu. Iya, kalau Menurut lu gimana tuh? Kalau menurutku ya memang sih itu fakta yang terjadi kan. Tukang cukur yang era zaman sekarang ya. Biasanya itu dia tahun 2022 ke atas, ya kan. Dia baru mulai bener. cukur ya. Iya, kelahiran 2000 lah. Iya, pokoknya dia itu mulai nyukur tahun 2022 ke atas. Nah, gitu kan. Iya. Masih muda banget Iya, itu iya, biasanya iya. kan. Dia masih setahun 2 tahun di barbershop gitu. Ya umurnya juga kelahiran 2000 gitu. Yang kulihat sih satu, karena sekarang kan makin banyak ya kayak konten-konten di sosial media tentang industri barbershop dan personal barber gitu. Yang mana mereka banyak ini konten-konten kreator lah yang kayak ya kalau misalnya di barber tuh ya kayak aku gaji 15 juta gitu kan, kayak aku gaji 10 juta gitu kan. Ya kita sebagai barber itu harus begini gitu. Nah, sedangkan yang mendengar ini, yang tukang cukur baru itu langsung ekspektasinya barbershop itu dibayarnya mahal gitu. Aku ngerti tuh, kayak dia minta nih gaji pokok gitu. Bayar aku 5 juta gitu kan ya, dia minta gitu kan. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan para konten kreator barber yang udah sukses itu bukan itu kan. Maksudnya melewati prosesnya dulu gitu. Enak banget sebenarnya barber itu sharing profit lagi. Iya kan? Kita barber banyak duit, kita banyak duit gitu kan. Tokonya banyak duit, kita banyak duit juga gitu. Bener-bener. Itu salah menangkap sih tukang cukur baru ini gitu. Karena adanya konten kreator barber sebenarnya tujuannya untuk memotivasi. Bener. Tukang cukur lebih semangat lagi bekerja dan menarik yang belum jadi tukang cukur memandang bahwasanya tukang cukur itu mantep loh penghasilannya gitu. Sehingga mereka aku belajar cukur nih, belajar pangkas aku kan. Gajinya besar nih gitu kan. Setelah belajar pangkas dia coba di barber ini. Gaji 4 juta dikit, pindah gitu. Pindah ke barber gitu. Setuju Tang. Sebenarnya aku kalau gitu memang agak ini sih sebenarnya kayak bukan itu loh. Agak gitu. lain ini. Aku ke Jakarta aja nggak ada aku bilang gajinya kayak mana gitu. Iya. Jadi bos tuh langsung bilang bosannya di sini sharing profit 40-60 gitu. Di situ aku udah berumah tangga lagi. Terus aku nggak ada keberatan kayak mana ya nanti penghasilanku enggak. Yang aku pikirkan pada saat itu kayak mana cukuranku bisa meningkat, ya kan. Terus banyak orang yang tahu bahwasannya aku tukang cukur. Terus aku belajar kayak mana melayani dan menservis customer supaya dia tetap balik gitu kan. Nah, aku lebih ke arah situ, tidak memikirkan kayak duitnya harus sekian, enggak. Gitu. Malah banyak yang gagal ketika fokusnya si barber itu karena duit. Gitu. Setuju Tang, sorry gue potong. Karena gini, ngobrolin ke konten yang tadi, balik lagi. Karena gini, gue pernah ngomong juga dia sama podcast sama si Hafiz tuh. Jadi ketika memang konten kreator ini membuat konten yang isinya seperti itu, yang dimana yang melihatnya itu orang-orang daerah.
sama dia tuh nggak disaring, nggak ditelusuri, dimakan mentah-mentah. Mm, Yang iya. dimana ketika dia mau mulai terjun di bidang itu, masuk industri itu, kayak mereka ini udah kayak mempunyai power menurut dia. Bahwasannya anjing, gue jadi barber keren nih, gaji gue besar nih. Tapi dia tidak melewati prosesnya, dan dia ini ya itu dia nelan mentah-mentah. Ya sedangkan orang barber-barber atau konten-konten kreator ini kan ketika memang dia membangun satu apa ya? Ya maksudnya bikin personal branding dirinya itu kan ada step-stepnya dari dia Prosesnya lah. prosesnya gitu. Dari dia cukuran jelek sampai akhirnya dia cukurannya jadi oke. Yang dimana dia tadinya punya customer sehari cuman 2 sampai 3 jadi banyak gitu. Yang dimana apa namanya orang-orang daerah ini kayak "Wah, anjing bisa nih gue jadi tukang cukur gajinya sekian belas juta sekian belas juta." Tapi ya itu di daerah dia gitu, dia ngomongnya di daerah. Nah itu kemakan mentah-mentah Kang, yang dimana ketika dia melamar ke satu barbershop, dia kayak merasa udah punya power menurut dia gitu, sedangkan value-nya belum ada gitu. Iya anjing, apa sih gitu maksud gue gitu. Bener Tang. Iya, Dan itu kan. bener dan memang gue setuju banget sekarang. Gue lihat ya di sosial media Tang, anjing cukurannya keren-keren sekarang. Tukang cukur ya Iya, keren-keren. banyak. Kayak dulu kan gue lebih spesifik kayak klasik, ya udah gue klasik hairstyle aja udah main gitu. Sekarang kayak bisa dipadukan gitu, potongan klasik di combine sama potongan modern. Jadi kayak di sininya dibikin apa namanya, ada dibikin temple taper dan lain-lain. Atasnya itu dibikin pompadour apa segala macam ya, maksudnya di combine lah. Gue ngelihat ya scroll Instagram sekarang yang seliweran di apa namanya, di beranda gitu, di beranda, di explore gitu ya. Anjing, ini barber mana? Oh ini daerah sini, daerah Jawa, Sumatera, orang apa timur tuh, orang Papua. Lihat anjing cukurnya keren-keren gitu ya. Maksud gua kayak banyak kok sekarang barber-barber yang keren gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa, memang ya nggak semua ya yang gua hadepin dan yang gua kemarin ketemu itu barber tukang cukur yang memang yang kayak gitu-gitu Tang, kebanyakan. Ya adalah 6 yang oke gitu. Anjing gitu. Kayak semakin banyak barbershop gitu berkembang dan lain, semakin banyak juga SDM-nya. Tapi kok dari secara attitude, dari secara ya kan gini, ketika gue mau belajar cukur itu kan harus ada fundamentalnya gitu. Nah, gue selalu berkali-kali ngomong nih, ada di podcastnya Alvis, di Enrico, di si Agung. Gue selalu bilang, ketika gue sudah katakanlah gue sudah menguasai secara teknik ya, teknik potongan, cara gunting, mesin, main razor dan lain-lainnya, gue nggak cukup berhenti di situ Tang. Ternyata gue baru nemu, gue nyukur itu 2014 dan gue baru sadar itu di 2017. Berapa? 3 tahun tuh jangka waktunya. Ternyata jadi seorang cukur itu gue selalu bilang, nggak hanya bisa sekadar nyukur. Apa ini yang harus gue pelajari? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selalu gue ngomong begitu gitu. Karena kenapa Tang? Karena di bidang jasa itu bukannya skills yang kita punya potong rambut, tapi skills di sini adalah soft skills-nya kayak service, cara komunikasi, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Iya, gue juga ngelihat lu ya, maksudnya ketika memang lu menjadi tukang cukur kan nggak, yang pada akhirnya lu nggak hanya sekedar belajar cukur dong, tapi lu harus belajar yang namanya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun logat lu Medan, walaupun orang Medan, tapi kan ketika memang ketika lu nyukur di Jakarta dan ketemu klien lu orang Jakarta, katakanlah orang mana bukan orang Medan, kan nggak mungkin lu pakai bahasa Medan. Iya kan? Walaupun logat-logatnya masih ada. Masih Medan. Iya kan? Masih Medan. Tapi kan ada kosakata yang lo Penyesuaian lah rubah, harus. penyesuaian. Nah, dari situ maksud gue kayak, wah anjing iya sih nggak bisa. Karena gue yakin gini,
Yang namanya tukang cukur, hasilnya bisa menyesuaikan wajah customer dan bisa atau katakanlah cukurannya oke, sesuai dan bagus lah. Itu udah satu keharusan atau kewajiban sebagai tukang cukur. Yang diutamakan sekarang apa? Kenyamanan, Tang. Nyamanan ya. Heeh. Iya, kalau katakan lagi nih, gue ini atas dasar customer keluhan gitu. Ketika cukuran gue bagus, cukuran gue cocok, tapi karena memang pelayanannya gue kurang baik, jadinya minus, Tan. Cukurnya, katakan lagi nih, si customer bilang, cukurnya oke sih, tapi nggak asik orangnya, gitu. Maksudnya kayak, banyak lah tukang cukur yang lain. Garing ya. Iya, jadi kayak pindah aja gitu, Tang, jadi nyari tukang cukur yang nyaman lain, dia. nggak Iya, nyaman, tapi cukurnya bagus, bagus sih cukurnya, tapi males anjing orangnya gitu. Tapi kalau cukurannya biasa aja, tapi kita bisa bikin nyaman si customernya, terus chemistry-nya bisa kita dapat lah chemistry-nya, hatinya gue bisa dapat gitu. Itu orang pasti bakal balik lagi, even hasil cukurnya biasa aja. Karena kenapa? Di situ dia menemukan kenyamanan. Ya. Karena gue pernah nanya ke customer gue lumayan jauh loh. Dari gue kan di daerah Loi Panjang ya. Customer gue itu daerah Sarijadi ke atas, PVJ ke atas. Berapa menit itu? Sejam? Enggak nyampe sejam. Ya maksudnya puluhan menit lah, lumayan gitu. Lumayan. Gue tanya, Pak, pas mau ke sini nih, ke Lookmans, berapa barbershop yang nggak lewatin? Banyak, katanya. Terus kenapa milih ke sini? Tahu ya, beda aja gitu. Dari apa? Nyaman gue cukur di sini. Nah, berarti kan berapa banyak barbershop di Bandung? Kita ngomongin regional ya. Berapa banyak barbershop di Bandung? Banyak banget. Tapi berapa banyak yang bisa bikin nyaman? Belum tentu. Kehitung, Bang. Kalau aku itu sih setuju sih. Nah. Ya, balik lagi sekarang juga banyak tukang cukur yang baru itu kan kayak ya sebenarnya bagus sih, kayak memprioritaskan cukuran. Iya. Kayak buat fade bagus fade-nya. Cara buat klasik bagus klasiknya gitu kan, ya bagus. Cuman mereka hanya belajar mengenai hard skill-nya lah. Iya. Itu kan hard skill lebih ke teknis ya, yang bisa terus diasah setiap waktu dan setiap saat. Tetapi yang lebih penting itu aku setuju, pertama itu tentang soft skill. Soft skill itu ada komunikasi, ya kan. Kemudian ada attitude. Kemudian etos kerja, ya kan. Itu kan termasuk tuh, baru ada kita itu harus stylish. Itu kan ya namanya kita juga seorang barber kan, kita harus stylish lah, itu wajib. Tapi kayak sekarang barber itu cuma 2. Kalau nggak cukurannya bagus, pakaiannya bagus gitu kan, fashionnya bagus. Padahal yang dibutuhkan seorang customer itu, nah ini menurutku pribadi juga ya, bukan karena faktor cukuranmu bagus, kau terkenal dan kau keren, enggak. Karena ketika aku jumpa samamu, oke lah dari sosmed kan pancing supaya orang tahu dan akhirnya datang kan. Kalau nggak nyaman sama aja. Nah yang penting itu cara kita berkomunikasi. Dasarnya kayak kita nyambut customer itu dengan keadaan yang bener-bener happy, seperti tidak ada masalah, ya kan. Nah banyak sekarang tukang cukur itu yang kayak songong banget, gitulah bahasa kayak, ya Pak duduk gitu, atau Om pangkas yuk, gitu, atau Om cukur yuk, gitu. Kan nggak, servisnya itu nggak dapet. Itu pelayanan kita sebagai seorang barber itu menurutku nggak kayak gitu. Kalau kayak aku pribadi itu selalu harus tetap kayak semangat, harus ceria kan. Halo pagi gitu kan. Udah dari tadi nunggu. Contoh dia lagi nunggu gitu kan. 3S lah, salam sapa senyum lah. Itu kan penting tuh. Iya. Semangat, barulah di situ tanya gimana hari ini Om. Kalau sore dia datang, kalau malam, kalau pagi kayak abis ini mau kemana gitu kan. Nah baru di situ udah mulai tanya mau model cukur yang gimana. Konsultasi gitu lah kan. ya. Lain-lain, nggak cuman kayak diem doang, hanya tahu menjelaskan cukuran. Nah setelah itu kan ada durasi kita motong rambut kan. Nah biasanya aku tuh di situ udah mulai ngajak ngobrol. Nah di situ kan ilmu komunikasi kita keluar tuh. Gimana kita harus memancing customer supaya dia ngobrol. Ada juga cukur yang over, ngomong terus. Nah itu kan nggak nyaman juga kan. Nah kalau aku menempatkan diriku sebagai tukang cukur itu selalu memancing, memancing customer supaya dia untuk ngobrol gitu. Ya kalaupun dia nggak mau ngobrol ya udah kita fokus. Iya nanti kan kita tahu tuh dia ternyata dia orangnya nggak mau ngobrol nih gitu. Nah berarti dia
nyamannya itu nggak banyak Iya, omong, iya, yang iya, penting dia nyaman, hasilnya bagus, mungkin gitu Iya, kan. iya, iya. Iya sih, macam-macam ya customer ya. Itu justru itu kan eh ya kita sebagai tukang cukur kan dituntut kita harus punya insting yang kuat gitu. Yang dimana kita harus peka terhadap si customer itu sendiri. Oh ini nggak bisa nih diajak ngobrol, ya udah kita harus fokus ke Ya nyukurnya benar. aja gitu. Terus gimana masalah ini? Apa? Tadi ditanya tuh sebelum on kamera, Tang Bandung enggak, kapok Bandung. Kenapa kapok Tang? Ya itulah. Maksudnya ya, Apa? kalau sekarang nggak kapok lagi. Oh nggak kapok. Iya. Kemarin kapok kenapa? Kemarin kapok itu kayak kena shock terapi ya di sana. Anjing. Kalau sekarang ya udah normal lagi ya, ayo aja Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Sebenarnya masih ada juga rasa-rasa ini sih. Ya, tapi sekarang oke gas lah. Gitu. Iyalah, maksudnya kayak karena memang waktu itu dibilang sering lah ya ketika lo masih di Jakarta. Jakarta sering ke Bandung kan. Kayak bisa di kamera sebelum on gitu. Tang Bandung. Alah, tar dulu ah. Nah, gue selalu nanya ketika memang ada tamu atau yang masuk ke podcast gua, kan pasti nggak tahu kenapa ya, kebetulan aja gitu. Ya tukang cukur yang masuk podcast gua tuh ada sesuatu gitu di Bandungnya tuh pasti ada gitu yang menyangkut dengan Bandung. Makanya gua tanya, kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Ada susah lagi sama Bandung ya. Kenapa Bandung? Iya dong, karena pernah ada sesuatu di Bandung. Gitu. Kenapa Bandung? Dulu aku pernah pacaran sama orang Bandung. Oke, itu jawabannya. Iya. Dulu pernah pacaran sama salah satu ya tukang cukur juga lah di Bandung. Pemersatu bangsa. Bangsat. Ya, ya, Oke, pernah. Tang. Oke. Untuk kedepannya, untuk kedepannya gimana untuk industri ini? Gitu. Maksudnya gini, menurut secara pandangan lo, bagaimana melihat kedepannya industri ini? Gitu? Industri Kalau jujur tukang cukur. ya pasti perkembangannya maju ya. Cuman aku nggak terlalu memikirkan ke arah sananya sih ya, jujur ya. Iya entah itu secara bisnis lo yang lo bangun, terus apa? Ya berarti kan ketika memang lo mau membuka satu usaha atau membuka barber lagi, berarti kan lo bisa senggangganya nih gimana nih kedepannya industri barber. Nah, ya itu bisa terjadi ketika memang lo sebagai putra daerah yang dimana lo punya nama di Indonesia dan lo membawa lagi nama lo ke daerah, lo balik ke kampung gitu. Ya pasti kan punya ada tujuan tertentu untuk khusus bisnis lu pribadi. Ya maksud gue pertanyaannya adalah ketika lu membuka lagi yang baru, gimana ini ke industri ini buat kedepannya gitu secara bisnis? Otomatis ya kalau aku lihat dari segi aku ya pribadi untuk industri barbershop ini, yang bisa kulakukan adalah tetap pasti untuk memberikan cukuran-cukuran yang bagus, melatih tukang cukur teman-teman yang lain untuk nggak hanya cukur doang nih gitu. Ya oke lah kau jago pangkas, jago cukur gitu kan. Tapi selain itu juga harus ada yang kau pelajari kayak mana kau bisa servis customer. Tapi kalau untuk secara universalnya aku lihat sekarang industri barbershop gila ya. Gila. Sekarang udah masuk di Indonesia, udah mulai masuk tentang chemical gitu kan. Iya, lu juga kemarin kan udah masuk katakanlah bisa dibilang internasional lu kemarin ke Malaysia ya. Internasional nggak sih masuknya? Iya, internasional. Iya kan ada Karena Alan Asia Big, kan ya itu. kan Alan Big dari mana Alan Big? UK Big, kan? UK. Ya. Ya maksudnya nggak bisa dipungkiri semakin banyaknya berkembang di Indonesia dan orang-orang kita, teman-teman kita barber yang tukang cukur yang di Indonesia ini bisa sampai ikut kompetisi di luar negeri kan berarti kan secara perkembangan udah oke gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari gua Tang. Ada pesan-pesan nggak untuk tukang cukur yang baru mau masuk atau tukang cukur baru? Apa pesan-pesannya Tang? Ini berarti terakhirnya. Nah, Buat tukang cukur yang baru ya, tukang cukur yang baru. jangan songong anjing. Nggak Kasar. apa-apa songong kalau misalnya udah ada buktinya kan. Iya. Kalau masih harga 50.000.
Canda-canda. Mampus kau situ lah. Gimana pesannya Buat Tang? tukang cukur yang baru ya. Kalau dari aku pribadi, nggak apa-apa teman-teman semua itu terus meningkatkan hasil cukuran, nggak apa-apa. Meningkatkan penampilan biar lebih keren, Oke. terus customer merasa yakin kalau seorang hairstylist, seorang barber, oke, memang itu sangat-sangat perlu. Tapi balik lagi adalah yang ada di dalam dirimu Oke. itu harus diperbaiki. Betul. Gitu. Karena kayak aku pribadi juga kan waktu di Jakarta tau lah mabuk terus. Ya. Jadi intinya memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Dari situ kan nanti dari kebiasaan yang baik-baik Ya. gitu kan. Pasti nanti berdampak yang baik juga terhadap Oke. aktivitas kita kerja setiap Oke, hari. oke. Ngobrol sama customer itu lebih dapet feel-nya Oke. gitu kan. Oke. Terus timbullah rasa tidak cepat puas. pengen Haus akan ilmu iya, terus ya? Haus terus akan belajar dan iya. belajar. Aku sampai sekarang juga terus gali Sama, kan. Tang. Belajar terus. Oh, ini ternyata Iya. tekniknya salah, masih kurang bukan salah ya, masih Iya, kurang iya, iya. tepat. Iya. Oh, ternyata gradasi sampingnya nih masih iya. ini gitu Iya, kan. karena gue juga ngobrol sama lu, sama Avi, sama kawan-kawan barber, gue selalu menjadi gelas kosong. Even katakanlah jam terbang gue lebih jauh tinggi, daripada lu iya. kan. Tapi ketika lu ngomong, ketika siapapun itu, kalau maksudnya even jam terbangnya jauh, tapi gue selalu menjadi gelas kosong. Karena gue nggak tahu di daerah lu, di kota lu dapat apa, ilmu apa, gue nggak tahu. Karena kan gue di Bandung. Gitu, Tang. Jadi ya itu tadi buat tukang cukur baru ya. Yang paling penting haus akan ilmu. Bener. Karena gini ya, kalau mau cerita dikit tuh, Nah. brother di luar negeri tuh kemarin Barber Expo kan Asia. Itu keren banget acaranya gitu kan. Terus dari berbagai macam negara di Asia itu datang tukang cukur keren-keren. Mereka humble banget kan. Kayak, oh yang ini kulihat nih di sosmed keren banget gitu kan. Kayaknya kalau jumpa nih bakal sombong deh. Dan sombong kayaknya layak gitu kan. Ternyata enggak gitu. iya. Kayak dia diskusi, ngobrol. Orang Malaysia sih. Jadi bahasa nggak bahasa Inggris kan. Jadi ngobrol, oh dia ternyata tetap merendah gitu kan. Tetap tanya. Iya. Kamu punya cukuran tuh bagus, saling memuji satu sama lain. Gimana sih caranya? Itu masih mau diskusi itu gitu kan. Iya. Nah, sedangkan kelemahan di industri barbershop kita itu belum pun jadi sesuatu udah sombong gitu kan. Kalau sombong boleh sombong, kalau kita udah jadi sesuatu ya nggak masalah. Apalagi sombongnya di sosmed itu Iya. bodo amat gitu kan. Asalkan kalau jumpa langsung asik orangnya gitu. Nah, ini enggak di Indonesia ini belum jadi apa-apa, ketemu nyapa pun tidak, ya kan. Kalau kayak aku dari dulu kan ya namanya junior gitu, jumpa senior ya dateng cium tangan, gitu kan. Cium tangan lo. Ya gitulah kan. Toh juga yang membuktikan berhasil atau enggaknya itu bukan perihal itunya. Iya, benar Tang. Iya. Perihal kayak, oh ternyata Iya. dia harganya jauh lebih mahal, oh ternyata dia followersnya jauh lebih tinggi, oh ternyata customer-nya lebih banyak. Iya. Nah kan yang paling penting di situ resultnya gitu kan. Resultnya. Ini belum apa-apa udah songong. Iya. Mainlah ketemu barber di luar, mereka tuh humble banget. Makanya kalau kulihat sekarang kita itu agak ketinggalan sih sama barber Pindah yang yuk lain. ke Australia yuk. Sebenarnya sih lebih bagus kalau kita bisa ubah di Indonesia. Karena kalau udah di Australia udah bagus-bagus aja, challenge-nya nggak ini kan. Oke Tang, terima kasih sudah mau ke podcast ini, podcast yang baru gue bangun. Terima kasih sudah mau diskusi dan lain-lain. Karena gimana ya, ketemu Tatang susah banget. Jauh harus ke Sumatera. Jauh. Kesempatan lagi ada datang di Jakarta, lo datang. Gue di Jakarta juga. Terima kasih sudah mentempatkan waktu. Thank you Tang ya. Sukses Sama-sama. terus Tang. Channelnya masih bakal berkembang. Haha, Jos.